Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya dan teman-teman akan menyampaikan sebuah presentasi yang berjudul Konferensi Meja Bundar dan Sikap Belanda. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu saya Rahmani Ramadhani, Raihan Arya, Revani Masyaruni, Revansya Kasatria Nugroho, dan Rizky Aditya Nugroho. Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar KMB merupakan upaya diplomasi Republik Indonesia untuk mendapatkan pengakuan dari Belanda atas pengakuan negara Republik Indonesia. Konferensi Meja Bundar merupakan perundingan tindak lanjut dari semua perundingan Indonesia-Belanda sebelumnya. Perundingan ini dilakukan untuk meredam segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh Belanda. KMB adalah sebuah titik terang bagi bangsa Indonesia untuk menyelesaikan sengketanya dengan Belanda dan berusaha menjadi negara yang merdeka. KMB dilaksanakan pada 23 Agustus 1949 hingga 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Sidang-sidang dalam KMB dipimpin oleh Perdana Menteri Belanda, Wenders. Konferensi Meja Bundar diikuti oleh perwakilan dari Indonesia, Belanda, dan perwakilan badan yang mengurusi sengketa antara Indonesia Belanda. Konferensi Meja Bundar secara resmi ditutup di Gedung Parlemen Belanda pada 2 November 1949. Hasil KMB adalah sebagai berikut. 1. Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat lagi dan tidak dapat dicabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 2. Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada konstitusinya. Rancangan konstitusi telah dipermukakan kepada kerajaan Belanda. 3. Kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Hasil-hasil KMB antara lain sebagai berikut. 1. Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 2. Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. 3. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. 4. Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai Ratu Belanda. 5. Kapal-kapal Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet akan dikerahkan kepada RIS. 6. Tentara kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur, sedang tentara kerajaan Hindia Belanda atau NIL akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI. Sikap Belanda. Ada 3 hal penting dari isi perjanjian KMB, yakni istilah penyerahan kedaulatan. Kata ini membuktikan bahwa Belanda tidak pernah mengakui proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Meskipun telah banyak negara mengakui keberadaan Indonesia sebagai bangsa merdeka sejak tanggal tersebut. Hal kedua adalah masalah Irian Barat. Belanda ingin menjadikan Irian Barat negara terpisah karena perbedaan etnis. Irian Barat bukan bagian dari serah terima dan masalah ini akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Pernyataan politik Belanda tentang Irian Barat memiliki arti bahwa Belanda tidak menginginkan bekas daerah Hindia Belanda menjadi wilayah Indonesia. Ketiga, pernyataan politik Belanda tentang Republik Indonesia Serikat memberi arti bahwa Belanda tidak pernah mengakui keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Belanda menginginkan Indonesia sebagai negara federal sebab di Indonesia Belanda telah menciptakan negara-negara boneka yang suatu saat di kemudian hari Indonesia terpecah belah. Pernyataan politik tersebut membuktikan bahwa Belanda tetap menggunakan politik divide et impera. Sekian tugas sejarah minat kami yang berjudul Konferensi Meja Bundar dan Sikap Belanda. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.